Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belavian Nabila dari kelas Sosiologi Pendidikan semester 7 Divisi UIN Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berupa mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang pertama ada belajar untuk mengetahui, yaitu learn to know. Karena dengan apa yang kita tidak ketahui, jika dengan cara mempelajarinya, kita pasti akan mengetahuinya. Yang kedua yaitu belajar untuk mengerjakan, learn to do. Jika kita tidak mengetahui sesuatu dalam pekerjaannya, kita bisa mempelajarinya terlebih dahulu agar dalam pengerjaannya maksimal dan hasilnya bagus. Yang ketiga yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri, yaitu learning to be. Maksudnya yaitu kita tidak perlu menjadi orang lain untuk bisa terlihat bagus, karena lebih bagus jika kita menjadi diri sendiri. Yang keempat yaitu belajar untuk bermasyarakat, learn together. Di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa hidup sendiri, kita merupakan makhluk sosial. Nah, kita harus belajar bersosialisasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Salah satu permasalahannya ada pada bagian fasilitas, yaitu banyak sekolah yang fasilitasnya belum lengkap, seperti contoh mereka butuh untuk praktikum tapi sekolah tersebut belum memiliki laboratorium, atau bahkan banyak sekolah yang belum memiliki gedung sendiri sehingga mereka menumpang di gedung sekolah orang lain. Nah, solusinya yaitu adanya pengawasan dalam anggaran dana bantuan untuk sekolah-sekolah, adanya transparansi biaya, karena jika korupsi, kolusi, dan nepotisme bersih atau tidak ada, maka insya Allah pendidikan di Indonesia pun akan sukses. Yang pertama ada SI, yaitu standar isi, mencakup lingkup materi minimal pada tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua ada standar proses SP, merupakan pada satuan pendidikan merupakan pelaksanaan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi serta peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang cukup bagi prakarsa, kreativitas akan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang ketiga ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Untuk pendidikan dasar dan menengah melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar. Yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan atau SPTK, di mana pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima ada standar sarana prasarana, yaitu SSP. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Yang keenam ada sarana pengelolaan, SPL.
dalam satuan pendidikan dilakukan oleh manajemen memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah sedemikian rupa. Yang ketujuh ada standar pembiayaan yang SPB yang dilakukan dalam manajemen sekolah dengan standar nasional pendidikan terdiri atas biaya investasi bantuan pendidikan, biaya personal, biaya operasional satuan pendidikan. Yang kedelapan ada standar penilaian pendidikan SPP yang dilakukan di sekolah dan mengacu pada sistem penilaian berkelanjutan yang dikembangkan oleh tim jaringan kurikulum. Contohnya yaitu seperti bagaimana peran seorang pengajar dalam membimbing peserta didik menuju global tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Seperti contoh menggunakan teknologi pembelajaran, menggunakan layar proyektor, contohnya dengan menayangkan budaya Indonesia yang tentunya ada kaitannya dengan pembelajaran pada saat itu. Saya setuju-setuju saja dengan sekolah SMK yang menjamur di mana-mana, karena menurut saya pendidikan seperti itu bisa menuntun anak langsung menjurus kepada apa yang dia bisa, apa kemampuannya, dan sehingga tidak bingung pada saat dia akan bekerja nantinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.